selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat saudara nama Haji Budiman S.Sos, NIK 197407005, 2002121010, pangkat golongan Pembina 4A, ke dalam jabatan pimpinan tinggi pertama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2022. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Keputusan Wali Kota Bontang nomor 821-I.I.91-BKPSDM-02 tentang pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Wali Kota Bontang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mesti. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 4 April 2022. Wali Kota Bontang tertanda Basri Rasa. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Bontang nomor 821.2-I.91-BKPSDM-02 tanggal 4 April 2022. 1. Debbie Haryanto, SEMSI, jabatan baru Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Jabatan Administrator Eselon 3. 2. Kamsal SPD, jabatan baru Camat Bontang Selatan, jabatan Administrator Eselon 3A. 3. Atamudin SEMSI, jabatan baru Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jabatan Administrator Eselon 3A. 4. Idamsyah SPI, jabatan baru Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, jabatan Administrator Eselon 3B. 5. Santi Nur Farida Arif ST, jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, jabatan Administrator Eselon 3B. 6. M. Ihsan SSTB MSI, jabatan baru Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pengembangan SDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jabatan Administrator Eselon 3B. 7. Hajah Marlina SE MSI, jabatan baru Kepala Bidang Fasilitasi dan Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, jabatan Administrator Eselon 3B. 8. Nirwana Janur S.Sos, jabatan baru Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jabatan Administrator Eselon 3B. 9. Romi Rizka SST, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan RSUD Taman Husada, jabatan Administrator Eselon 3B. 10. Dr. Anda Ufra, jabatan baru Kepala Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Bontang Utara, jabatan Pengawas Eselon 4A. 11. Muhammad Fitria Lauda Eka Prasetyo SE, jabatan baru Lurah Guntung, jabatan Pengawas Eselon 4A. 12. Rudi Hartono SE, jabatan baru Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bontang Selatan, jabatan Pengawas Eselon 4A. 13. Aji Sukoco ST, jabatan baru Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, jabatan Pengawas Eselon 4A.
SE Jabatan Baru Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jabatan Pengawas Eselon 4A. 15 Johansyah SE Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Bontang Kuala Jabatan Pengawas Eselon 4B. 16 Fahrizal SSTP Jabatan Baru Sekretaris Kelurahan Api-Api Jabatan Pengawas Eselon 4B. 17 Hayatullah SE Jabatan Baru Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Guntung Jabatan Pengawas Eselon 4B. 18 Zulkifli ST Jabatan Baru Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai Jabatan Pengawas Eselon 4B. 19 Elis Yanto AMD Klub Jabatan Baru Sekretaris Kelurahan Satimbu Jabatan Pengawas Eselon 4B. Wali Kota Bontang tertanda Basri Rasa. Keputusan Wali Kota Bontang nomor 821.2 garis miring Romawi 3.92 garis miring BKPSDM.02 tentang pengangkatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Wali Kota Bontang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dari jabatan garis miring penugasan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 ke dalam penugasan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan pejabat fungsional guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 4 April 2022. Wali Kota Bontang tertanda Basri Rasid. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Bontang nomor 821.2 garis miring Romawi 3.92 garis miring BKPSDM.02 tanggal 4 April 2022. Nomor 1. Nama Wiwin Widiarti SPD ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SDN 002 Bontang Selatan. Wali Kota Bontang bertanda Basri Rasid. Keputusan Wali Kota Bontang nomor 817/318 sampai dengan 434 dari BKPSDM.02 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Wali Kota Bontang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepadanya diberikan gaji setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9 lampiran keputusan ini, dengan masa perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 11 sampai dengan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11 lampiran keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan P3K ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Ketiga, selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 1 April 2022. Wali Kota Bontang tertanda Basri Rasid. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Bontang nomor 817/3
318 sampai dengan 434/BKPSDM 02 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Nomor 1, Zahro Yuliana SPD, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja, SDN 001 Bontang Utara. 2. Orpa Ella Milpa Randa SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 002 Bontang Barat. 3. Gustiani Komong Parelabi SPDK, ahli pertama guru agama Kristen, SDN 002 Bontang Barat. 4. Dika Wulandari SPD, ahli pertama guru bahasa Indonesia, SMP Negeri 9 Bontang. 5. Siti Ertawati SHI, ahli pertama guru agama Islam, SDN 008 Bontang Utara. 6. Wisnawati SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 016 Bontang Selatan. 7. Suratul Ilmiah SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 010 Bontang Utara. 8. Wiji SPD SD, ahli pertama guru kelas, SDN 007 Bontang Utara. 9. Masliana SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 016 Bontang Selatan. 10. Hasrianto SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 003 Bontang Selatan. 11. Suci Restu Aulia Ramadhani SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 008 Bontang Utara. 12. Alfrida Sambara SPDK, ahli pertama guru agama Kristen, SDN 003 Bontang Barat. 13. Nur Nazizah SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 010 Bontang Utara. 14. Khalifah SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 005 Bontang Utara. 15. Fatur Rahman SAD, ahli pertama guru agama Islam, SDN 003 Bontang Selatan. 16. Rifka Yudia Pratiwi SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 011 Bontang Selatan. 17. Hafifah SPD SD, ahli pertama guru kelas, SDN 005 Bontang Utara. 18. Yusriyadi SPDI, ahli pertama guru agama Islam, SDN 001 Bontang Selatan. 19. Herawati SPDI, ahli pertama guru kelas, SDN 007 Bontang Selatan. 20. Anissa Fitri Hasan SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 010 Bontang Selatan. 21. Rusliana SPDI, ahli pertama guru agama Islam, SDN 003 Bontang Utara. 22. Wahyuni Safitri SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 010 Bontang Selatan. 23. Sulaiman SPD SD, ahli pertama guru kelas, SDN 005 Bontang Selatan. 24. Yuliana Gaya SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 002 Bontang Barat. 25. Dwi Septi Maisha Fauzia SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 009 Bontang Utara. 26. Berliana Siagian SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 002 Bontang Selatan. 27. Madudiana Sirait SH, ahli pertama guru kelas, SDN 002 Bontang Barat. 28. Sri Rohmawati SPD SD, ahli pertama guru kelas, SDN 011 Bontang Selatan. 29. Septi Amba Lembang SPDK, ahli pertama guru agama Kristen, SDN 002 Bontang Utara. 30. Muhrir SAG, ahli pertama guru agama Islam, SMP Negeri 5 Bontang. 31. Arman M SAG, ahli pertama guru agama Islam, SDN 004 Bontang Utara. 32. Arwani SPD, ahli pertama guru bahasa Indonesia, SMP Negeri 9 Bontang. 33. Juni Sampelanta ST, ahli pertama guru kelas, SDN 003 Bontang Barat. 34. Trami Wilujan SPD, ahli pertama guru kelas, SDN 011 Bontang Utara. 35. Maria Epifania MSP, ahli pertama guru kelas, SDN 004 Bontang Utara.
36 Dewi Widiati Agustina Estos, ahli pertama guru kelas SDN nomor 4 Bontang Utara. 37 Ifahwati Said SPD, ahli pertama guru kelas SDN nomor 4 Bontang Utara. 38 Sri Ningsih SPD, ahli pertama guru kelas SDN nomor 8 Bontang Utara. 39 Kristina Esos, ahli pertama guru kelas SDN nomor 11 Bontang Utara. 40 Robertus Magas SPD, ahli pertama guru Pendes Orkes SMP Negeri 5 Bontang. 41 Wahyu SPD, ahli pertama guru kelas SDN 013 Bontang Selatan. 42 Syamsiah SPDI, ahli pertama guru agama Islam SDN 005 Bontang Utara. 43 Sri Hartati SPD, ahli pertama guru kelas SDN 004 Bontang Barat. 44 Rahmatia SAG, ahli pertama guru agama Islam SDN 004 Bontang Barat. 45 Nur Fadilah Urfah SPD, ahli pertama guru kelas SDN 005 Bontang Utara. 46 Bande Jerome Masiku SPD, ahli pertama guru kelas SDN 003 Bontang Barat. 47 Muhammad Fatwa SPD, ahli pertama guru kelas SDN 005 Bontang Utara. 48 Miranda S SPD, ahli pertama guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Bontang. Nomor 49 Dr. Anda Siti Rohani Lumbat Komi, jabatan ahli pertama guru kelas SDN 002 Bontang Barat. 50 Retno Dian Saraswati SPD, ahli pertama guru kelas SDN 004 Bontang Barat. 51 Fitriana SPD, ahli pertama guru kelas SDN 014 Bontang Selatan. 52 Yuli Widayati SPD, ahli pertama guru bahasa Indonesia SMP Negeri 5 Bontang. 53 Stephen Tommy Manati SPD, ahli pertama guru agama Kristen SMP Negeri 8 Bontang. 54 Abdul Muiz SPD, ahli pertama guru kelas SDN 014 Bontang Selatan. 55 Sri Fatimah SPD, ahli pertama guru kelas SDN 014 Bontang Selatan. 56 Stella Dwi Dewi Purnama SPD, ahli pertama guru kelas SDN 003 Bontang Utara. 57 Z Duma Bato SPDK, ahli pertama guru kelas SDN 002 Bontang Barat. 58 Margia SPD, ahli pertama guru kelas SDN 016 Bontang Selatan. 59 Umiratun Mufida SPD, ahli pertama guru kelas SDN 003 Bontang Selatan. 60 Yesi Tambang Salepa SD, ahli pertama guru kelas SDN 010 Bontang Utara. 61 Muhajirah SPD, ahli pertama guru kelas SDN 001 Bontang Barat. 62 Darmin SPD, ahli pertama guru kelas SDN 002 Bontang Selatan. 63 Nur Asia SPD, ahli pertama guru kelas SDN 004 Bontang Selatan. 64 Soleh SAG, ahli pertama guru agama Islam SDN 010 Bontang Utara. 65 Zakia Nur Wasroh SPD, ahli pertama guru kelas SDN 006 Bontang Selatan. 66 Yusniati Kepada Guru Alor SUD, ahli pertama guru kelas SDN 001 Bontang Barat. 67 Ervina SPD, ahli pertama guru kelas SDN 004 Bontang Barat. 68 Nurmala SPD, ahli pertama guru kelas SDN 003 Bontang Selatan. 69 Sunarso SHG, ahli pertama guru kelas SDN 002 Bontang Selatan. 70 Adam SPDI, ahli pertama guru agama Islam guru agama Islam SDN 004 Bontang Barat. 74 Janawati SPD, ahli pertama guru agama Islam SDN 006 Bontang Utara. 75 Rahman SAG, ahli pertama guru agama Islam SDN 010 Bontang Selatan. 76 Eti SPDI, ahli pertama guru agama Islam SMP Negeri 1 Bontang. 77 Siti Mardia SAG, ahli pertama guru agama Islam SDN 016 Bontang Selatan X Tiri. 78 Bangkit Priyanto SS,
Ahli pertama Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 5 Bontang 79. Dr. Anda Tahebia, Ahli pertama Guru Kelas SDN 004 Bontang Utara 80. L. Gayana SPDSD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 004 Bontang Utara 81. Mulyati SPDSD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 004 Bontang Utara 82. Yopi Indriani SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 004 Bontang Utara 83. Ajeng Devi Anggraini SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 004 Bontang Utara 84. Marliani SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 007 Bontang Utara 85. Farida SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 007 Bontang Utara 86. Nilawati SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 007 Bontang Utara 87. Asmaina SPD, Ahli pertama Guru Kelas SD Negeri 1 Pembina 88. Majerbana SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 001 Bontang Barat 89. Yosia Cindy Maria Dekin SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 001 Bontang Barat 90. Devita Windira SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 006 Bontang Selatan 91. Erni Ridwan SPDSD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 002 Bontang Utara 92. Merlin SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 003 Bontang Barat 93. Askia Arses SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 012 Bontang Selatan 94. Herman SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 015 Bontang Selatan X Selangan 95. Sulaimana SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 005 Bontang Utara 96. Rita Sundari SPDSD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 005 Bontang Utara 97. Sri Lestari SPD, Ahli pertama Guru Kelas Unit Kerja SDN 004 Bontang Barat 98. Siti Nur Asia SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 006 Bontang Utara 99. Laili Khoirunisa SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 006 Bontang Utara 100. Kasmawati SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 006 Bontang Utara 101. Purwaningsih SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 006 Bontang Utara 102. Umi Kholsum SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 009 Bontang Selatan 103. Sakinah SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 001 Bontang Selatan 104. Nurhayati SPDI, Ahli pertama Guru Kelas TK Negeri 2 Bontang 105. Yeti Ridwan SPD AUD, Ahli pertama Guru Kelas TK Negeri 2 Bontang 106. Lulu Rinawati SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 010 Bontang Utara 107. Umi Hasanah SPDSD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 010 Bontang Utara 108. Arbela Indriani SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 002 Bontang Selatan 109. Intanis Silalahi SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 002 Bontang Selatan 110. Ferni Wati Sulastri Limpung SPD, Ahli pertama Guru Kelas SDN 002 Bontang Selatan 111. Daniel Dalu SPDK, Ahli pertama Guru Penjas Orkes SDN 002 Bontang Barat 112. Ahmad Syarif SPD, Ahli pertama Guru Penjas Orkes SDN 012 Bontang Selatan 113. Akbar SPD, Ahli pertama Guru Penjas Orkes SDN 005 Bontang Utara 114. Sri Lia Tanduk SPD, Ahli pertama Guru Penjas Orkes SDN 004 Bontang Barat 115. Rizka Nalia SPD, Ahli pertama Guru Penjas Orkes SDN 009 Bontang Selatan 116. Yasir Mubarok SPD, Ahli pertama Guru Penjas Orkes SDN 001 Bontang
Selatan 117 Syahrudin SPD, Ahli Pertama Guru Penjas Ortes SNPN 2 Bontang, Wali Kota Bontang tertanda Basri Rasa. Persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Senin, tanggal 4 bulan April tahun 2022, saya Wali Kota Bontang dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala sekolah, dan pejabat fungsional bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Bontang, 4 April 2022, Wali Kota Bontang, Basri Rasa. Sumpah janji. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Katolik. Selanjutnya, perlu saya peringatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga, yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan dapat mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban akan saudara diberikan. Saudara pejabat yang akan diambil sumpahnya akan mengikuti apa yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan kembali, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Untuk seluruh peserta mengikuti ucapan saya. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas
tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi barang saudara Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Fakta integritas. Kami, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pemberian kerja di lingkungan pemerintah Kota Bontang menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerja kami secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja kami serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas, kami siap menghadapi konsekuensinya. atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara pelantikan dan sumpah jabatan yang berusaha dilaksanakan bersama-sama. Izinkan saya sebagai wali kota dan atas nama pemerintah kota mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menaikkan berpuasa bagi yang beragama Islam. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan berpuasa secara baik dan sampai selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa pelantikan jabatan pimpinan tinggi pertama Kepala Dinas Pendidikan dan Dukcapil ini, karena prosesnya baru selesai
dan langsung rekomendasi dari Kemendagri dan baru diterima oleh pemerintah setahun yang lalu dan harus dilantik setelah sebulan setelah SK ditandatangani oleh Kemendagri, maka pada tanggal 4 Maret maka hari ini harus dilakukan pelantikan. Dan kami tentu tidak mau ada kekosongan dalam hal jabatan, karena ada juga yang masuki purna, maka sekalian kita isi di bulan ini, termasuk kepala sekolah yang ketinggalan kemarin dan juga para PPK sekalian lantik dan kami sumpah pada hari ini. Saya mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu sekalian tadi telah disumpah dengan keyakinan masing-masing, maka tolong dijaga apa yang telah diucapkan. Bahkan dengan suara yang begitu keras dan begitu semangat pada saat pengucapan fakta integritas juga saya senang sekali mendengarnya, dan itu mudah-mudahan juga menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur. Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat. Kita harus menjadi teladan bagi masyarakat. Kalau sudah aparatur yang tidak memberikan contoh dan teladan bagi kita semuanya, terus bagaimana dengan masyarakat? Ketika kepala sekolah dan guru yang tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak sekolah, terus bagaimana dengan anak kita? Tapi saya tidak percaya bahwa saudara-saudara sekalian yang hadir ini yang telah bekerja sekian lama dan dilantik hari ini, tentu ini menjadi tanggung jawab tersendiri sebagai ikatan dalam hal menjadi bagian daripada pemerintah. Saya berpesan untuk semuanya agar benar-benar menjaga marwah daripada sebagai aparatur itu sendiri. Dan pada sahabat-sahabat saya, para guru-guru, masa depan anak kita ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, masa depan anak kita ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin kami seperti ini tanpa ada campur tangan daripada Bapak Ibu yang telah memberikan segala ilmunya untuk kita menjadi manusia yang berguna para keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itu karena apa? Karena keikhlasan dan kerja keras daripada Bapak Ibu. Apa yang kami rasakan dan apa yang kami lakukan pada hari ini itu karena usaha dan keikhlasan dari Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kami bisa menjadi manusia yang pandai, manusia yang beradab, yang mempunyai moral, tata krama, etika, karena Bapak Ibu pun telah mengajarkan kami waktu kecil. Tapi begitu sebaliknya, ketika Bapak Ibu mengajarkan sesuatu yang tidak baik terhadap anak kita di masa kecil, dan itu akan terset di otaknya, dan akan melakukan oh enggak, guru saya dulu begini, waktu saya sekolah kok begini saja, guru saya biasa aja pada sekolah. Nah, hal-hal yang begini ya biasanya terbatas. Tapi saya tidak percaya orang tua semua di sini telah bekerja sebagaimana harapan kita semuanya, agar Kota Bontang ini benar-benar menjadi kota yang hebat dan kota yang beradab. Kota di mana kita saling menghargai satu sama lain, kota di mana kita saling menyayangi, saling mensupport sama lain, bukan di mana kota sibuk dengan saling mencari kesalahan, sibuk dengan mencari pangkat dan jabatan yang menghalalkan segala cara. Jangan. Bangsa ini dibangun dengan sebuah toleransi dan harmoni. Bangsa yang penuh dengan demokratis, bangsa yang penuh dengan cinta damai. Tanpa ada kebersamaan, yakinlah kita akan mungkin mencapai tujuan kita sendiri. Termasuk
kepala dinas, camat, Pak Lurah atau siapapun, tanpa ada kebersamaan, tanpa saling menghargai satu sama lain, yakin kita akan mungkin bisa mencapai sebuah tujuan kita. Tanggung jawab Bapak Ibu sekalian itu bukan hanya sekedar sebuah jabatan, tapi tanggung jawabnya bagaimana ya diberikan amanah itu bisa kita laksanakan secara baik. Dan nantinya akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kau lakukan hari ini, kata catat semua tidak ada yang lepas. Kalau guru mungkin mencatat murid dari sekolah mungkin masih ada yang lupa, tapi kalau malaikat tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada terlewatkan kalau malaikat mencatat setiap hari yang kita lakukan. Boleh orang lain mengatakan kita tidak jujur, boleh orang lain mengatakan kita tidak baik, tidak benar, tapi hati ini yang tahu bahwa yang baik kita lakukan adalah yang baik dan benar. Mulut boleh berbohong, tapi hati tidak bisa. Dan itu terekam semua. Gak usah dibalas kejelekan itu dan kejelekan. Gak usah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya anggap itu sedekah pahala bagi kita. Karena semakin orang menjelekan kita, maka dosa kita semakin berkurang dan semakin bertambah pahala kita. Jadi gak usah ditanggapi secara serius dan dengan keras kepala dan kepala panas. Kalau perlu orang menjadikan kita semuanya, biar dosa kita habis dan pahalanya juga berkurang terus. Apa-apa kita ya bukan tidak butuh penilaian orang, butuh juga, tapi kita jauh lebih butuh dengan penilaian Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa saya ceramah hari ini karena kita ada sudah makan minum. Terus yang kedua, Bu Seda juga sampai sama saya, Pak Wali tidak apa-apa ceramah kita sampai jam 4 sore sekalian. Kita lihat sejauh mana ketahanan daripada Bapak Ibu yang berganti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas segala pengertian dan terima kasih atas segala semuanya, ya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberikan semangat dan selamat pada sahabat-sahabat saya semuanya yang hari nanti. Ya, saya sendiri benar-benar senang dan bangga mendengar tadi sumpah jabatan itu, fakta implementasi itu mengikuti kata-kata saya penuh dengan semangat. Terus pada saat membacakan fakta implementasi juga penuh dengan semangat. Ya mudah-mudahan benar-benar fakta implementasi itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi saya juga benar fakta implementasi itu menjadi bagian yang terpisahkan dalam hal kesehatan kita sebagai tanggung jawab. Sekali lagi, bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada perbuatan kita harus kita laksanakan sebagaimana tanggung jawab kita yang telah diamanahkan. Karena ada juga itu katanya kalau mau sumpah jabatan pelantikan kasih goyang-goyang kakimu, berarti itu orang itu yang punya yang tidak baik. Saya tadi sepertikan pada saat sumpah jabatan itu adakah kakinya goyang-goyang? Ternyata di sini tidak ada. Ada tadi tak lihat karena capek. Ada juga begitu. Ya Pak Mandalaya. Saya sepertikan balik ke kiri kanan. Oh alhamdulillah. Berarti di sini orang jujur semua. Ada yang tidak jujur sih? Puasa, tak boleh dong. Sebelah kami sedang. Begitu saya jalan ke kanan, semua dia kakinya. Alhamdulillah, tidak ada goyang-goyang. Itu pertanda orang jujur. Saya lihat oleh televisi, menteri-menteri dilantik semua yang goyang kaki di bawah. Berarti tidak jujur. Tapi di sini nanti seperti kan begitu sumpah jabatan bahwa tidak begini saya ini, tidak ada goyang, semua dia di tempat. Alhamdulillah, benar-benar luar biasa. Tepuk tangan buat saya. Tapi
kalau ada di kemudian hari bermasalah, berarti itu ya baik-baik.